Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ini adalah lanjutan materi dari bab 3 ya. Kalian bisa lihat materinya di halaman 89. Apa sih partisipasi warga negara? Nah, partisipasi warga negara itu juga bisa diartikan sebagai partisipasi politik ya. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan politik. Nah, ada tokoh yang mengemukakan definisi tentang partisipasi politik ya, dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Nah, intinya partisipasi politik itu bagaimana warga itu bisa ikut serta terlibat langsung dalam kegiatan politik ya. Nah, kita lihat di halaman 91. Contoh partisipasi politik itu dibagi ke dalam beberapa lingkungan ya, ada lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan negara. Di lingkungan sekolah apa sih contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan? Misalnya kalau ada pemilihan ketua kelas, itu kan secara demokratis ya, maksudnya seluruh siswa itu dalam satu kelas itu memilih satu orang untuk jadi ketua kelas. Jadi bukan ketua kelas itu ditunjuk oleh satu orang atau ketua kelas itu yang nunjuk wali kelas gitu, tapi ketua kelas itu ya dipilih berdasarkan pilihan dari teman-temannya gitu. Kemudian pemilihan ketua OSIS juga sama ya, dipilih oleh seluruh warga sekolah gitu. Baik siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kan guru-guru juga ikut milih ya ketua OSIS. Kemudian ketua organisasi eskul seperti pramuka, pencinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya. Jadi pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, nah itu adalah salah satu contoh partisipasi politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi eskul yang diikuti. Kemudian forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat apa saja sih contoh partisipasi yang dapat dilakukan? Misalnya dengan membentuk forum warga, kemudian memilih ketua RT, memilih ketua RW, kepala desa atau ketua organisasi masyarakat dan sebagainya. Jadi ketua RT RW itu ya dipilih oleh masyarakat gitu, bukan ditunjuk oleh seseorang ya. Kemudian pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD dan sebagainya. Jadi sama kayak tadi di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah itu milik ketua OSIS, nah kalau di masyarakat itu milik ketua RW. Nah, ketua RT atau RW itu kemudian membuat anggaran dasar atau membuat peraturan ya. Di lingkungan negara, nah kalau di lingkungan negara nih ada 3 yang tergolong ke dalam partisipasi politik. Misalnya ikut pemilu ya, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kemudian pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Nah, kemudian yang ketiga aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Jadi demonstrasi itu memang sebagai salah satu bentuk partisipasi politik, tapi tentu harus dilakukan dengan tertib, damai, dan santun. Karena tujuan dari demonstrasi itu kan untuk menyampaikan keinginan atau aspirasi dari rakyat gitu ya. Nah, tentu kalau keinginannya pengen didengarkan ya cobalah sampaikan secara tertib, damai, dan santun. Jangan malah anarkis, jangan malah merusak fasilitas umum. Nah, pemerintah juga kalau memang mau bersifat demokratis juga harus mendengarkan keinginan atau aspirasi dari rakyat gitu. Jadi ketika rakyat demo, ya pemerintah atau pejabat negara itu ya datang gitu ya, menerima
menerima aspirasi dari masyarakat gitu, bertemu secara langsung dengan para demonstran itu ya. Kemudian nah itu adalah beberapa contoh partisipasi politik ya yang bisa dilakukan baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan negara. Jadi kalau di lingkungan sekolah tadi milih ketua kelas, milih ketua OSIS, milih ketua eskul, kemudian nanti membuat anggaran dasar atau anggaran peraturan secara bersama-sama ya di masing-masing organisasi tersebut. Kalau di masyarakat ya bikin forum warga, memilih ketua RT, memilih ketua RW. Kalau di lingkungan negara itu ya ikut pemilu, ikut milih dalam pilkada, dan ikut aksi demonstrasi. Demikianlah materi bab 3 ya, khususnya tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan bertanya, sampaikan ke WA grup kelas masing-masing ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.